Basically keseharian warga di sebuah desa ini, Segiran di Maninjau, yang kebetulan desa kelahiran ayah saya. Kita syuting di desa itu, terus kita mau mengangkat adatnya, budaya keseharian, budaya gotong royong, tentang ikatan kekeluargaan, dan juga makanannya tentunya difokus juga di situ. Kalau alasan untuk membuat ini sebenarnya sangat personal ya, dimulai dari beberapa kira-kira 12 tahun yang lalu. Bapak saya pernah bilang, soalnya saya bikin film biasanya kan dulu tuh dark dan segala-gala gitu kan, ini sangat beda kan. Terus dulu beliau nanya, kapan kamu bakal bikin film yang Bapak bisa tonton? Oke. Jadi aku kepikiran bikin cerita tentang desa kelahiran beliau, tentang orang-orang yang hidup di sana. Dan walaupun beliau sudah nggak ada sekarang, tapi sebelum beliau meninggal sempat baca ceritanya dan dia suka sekali. Jadi film ini alasan, kalau ditanya alasan kenapa membuat film ini adalah untuk beliau sih. Bisa dibilang kurang lebih 70% bahasa Minang, sisanya bahasa Indonesia. Dan tapi menurutku ini tidak akan menghasilkan yang tidak bisa berbahasa Minang, karena kita kan sudah biasa baca subtitle buat film bahasa Inggris dan bahasa Korea ya. Boleh lah baca subtitle buat bahasa Minang gitu. Itu kurang lebih 70%. Dan kami juga karena bahasanya kental, kami banyak menggunakan pemain-pemain lokal juga dari sana yang sangat bagus. Orang pertama yang di casting jauh sebelum filmnya dapat uang buat dibikin itu adalah Om Yose Rizal Manuel. Om Yose pertama kali. Orang pertama, dan Bundo Yayang Senor orang kedua. Karena dua karakter mereka sangat penting. Dan selain itu aku sudah sangat lama mau bekerja dengan Shenina, dan akhirnya kesampaian juga. Dan Bapak ini yang paling terakhir nongol, tapi bersyukur banget, dapat Emir. Ajil juga sudah wishlist dari lumayan awal dan dapat. Dan Syahabi itu aku pernah lihat dia main satu film pendek dan kayaknya ini orangnya menarik, terus screen test dan ternyata keren. Dan chemistry-nya sama Ajil bagus, so itu yang paling penting. Tadi saya sendiri itu menceritakan tentang seorang pensiunan guru yang ditinggal istrinya ke Jakarta. Terus dia tuh sangat senang, sangat punya hobi ikut sayembara apapun, termasuk di film ini kemudian ya. Nah, akhirnya dia mendapatkan sayembara tersebut, tapi sebelum dia bisa klaim hadiahnya, dia meninggal dunia. Gitu. Nah, menariknya kemudian karena si sosok bapak ini sangat terkenal di desanya dan sangat punya ibarat tinggi, para warga desa tahu cita-cita si bapak ini akan seperti apa jika suatu saat mendapatkan hadiahnya. Nah, mulailah mereka bikin siasat atau konspirasi, meyakinkan bahwa si bapak ini masih hidup guna mendapatkan uang sayembara yang diperuntukkan untuk desanya. Nah, nanti semua terjawab di 22 Juni gimana siasat-siasat ya Mas ya. 22 Juni ya nanti akan kita tonton seperti apa nanti. Proses syuting 90% kita di Maninjau dan di desa Segiran, karena itu salah satu desa di Danau Maninjau, tempat tadi kelahiran ayahnya Paul. Terus sama di Jakarta, ada lokasi di Jakarta juga itu. Dan kita sangat ingin mengangkat juga potensi-potensi di sekitar Maninjau yang ternyata makanannya juga itu sangat kaya dan sangat menarik sekali di sana.
Kalau ditanya alasan khusus, kayaknya banyak deh kalau aku sebut satu-satu. Tapi yang pertama karena aku ketemu sama Kak Paul dan akhirnya aku bisa kerja sama bareng. Dan aku di sini kerjasamanya sama senior yang adalah Bu Yayan dan juga Om Yos. Jadi kayak selama syuting tuh aku tektokannya selalu sama mereka karena mereka adalah ibu dan bapak aku di film. Plus satu film ini kayaknya hampir 90% aku ngomongnya pakai bahasa Minang. Jadi kayak challenging banget buat aku karena aku nggak pernah kayaknya sebelumnya syuting yang pakai bahasa lain selain bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini aku harus belajar dulu, terus kayak ngobrol sama orang-orang dan untungnya kru kita tuh setengahnya rata-rata orang Minang asli. Jadi kalau misalnya kayak aku kurang gimana pun pasti mereka ngingetin bahwa yang bener tuh kayak gini, dan yang biasa lagi orang soundnya juga dari Minang. Jadi selama kita di sana pun kalau misalnya kita lagi ngobrol, mereka tuh jawabnya pakai bahasa Minang. Jadi kadang kita kayak oh yang bener tuh kayak gini gitu selama take. Dan syutingnya itu full di Maninjau kan? Kalau nggak tahu di sana nggak ada sinyal. Sama sekali. Jadi kita selama syuting itu kayak seru-seruannya bareng, ngapa-ngapain tuh bareng, kemana-mana bareng, gabut juga bareng gitu. Jadi seru aja sih, aku belum pernah merasakan itu. Pengalaman paling menarik adalah belajar nyetir sampan. Ini kayaknya ada di fotonya. Jadi ada berapa scene ya? Kayak ada beberapa scene aku harus nyetir sampan. Dan bestnya lagi aku harus goncengin dia. Ada Emir di luar. Iya, ada effort karena nyetir sendiri itu susah Kak. Apa kabar kita goncengin orang yang ternyata lebih jauh dari aku butuhannya gitu. Jadi itu sih kayak susah tapi seru, tapi pas bisa tuh kayak lega dan deg-degan ya kan? Deg-degan karena ada kamera di depannya. Betul. Jadi kayak gimana karakternya? Itu sangat sayang dengan keluarganya, dia sangat dekat dengan orang tua dan selalu pengen ngebantuin apapun orang tuanya lakukan, dia selalu pengen mendukung itu. Dan dia itu seorang guru SD. Kalau alasan sih banyak ya. I think dari segi cerita pun udah menarik banget. Dan sebenarnya aku emang seperempat Padang. Tapi opa aku itu Batu Sangkar kalau nggak salah. Astaga, lu kan juga. Gue Minang. Mama aku, keluarga mama, makanya aku kayak apa yang dia tadi lupa gue kasih tahu. Mama Lina dan Emir seperempat Minang ya. Terima kasih mengingatkan. Awalnya aku excited cuman yang lebih excited itu sebenarnya orang tuaku. Gimana tante? Dapat peran ada nih, mereka kan alhamdulillah banget, mereka tipe orang tua yang suka banget involve di segala macam aspek hidup aku. Kan? Dari awal itu langsung sok ngajarin aku lah. Jadi kalau bilang tuh ngomongnya kayak begini, aku ya padahal karakterku bahasa Indonesia doang. Iya, jadi karakterku bahasa Indonesia, tapi juga karena alhamdulillah kru kita kebanyakan juga bisa bahasa Indonesia ya. Jadi kebantu banget buat akunya gitu. Nggak ada, kalau itu kan nggak perlu. Kalau tadi bahasa Minang membantu. Sebagai siapa namanya? Sebagai Anwar. Anwar itu karakternya penuh misteri ya. Karena dia itu karyawan PT Sabun yang mengadakan sayembara ini. Anwar itu dikirim untuk ke Maninjau untuk validasi pemenangnya. Sekedar itu aja bisa. Itu asik banget. Asik banget. Cuman aku emang karena porsiku nggak banyak syuting sama Syabi sama Aji ya. Banyak sama Om Yos, banyak sama Shenina. Kan yang tadi diceritain tuh dari awal nggak bisa nyetir sampan ya sampai bisa ngepot kan. Kalian bisa lihat sampan ngepot. Sherina tuh yang ngerasain dulu. Tapi banyak banget hal-hal kayak gitu yang exciting banget. Jadi mau cerita dikit, sebenarnya aku sebelum project ini tuh ada project yang cukup demanding secara fisik, dan itu jadi membuat aku merasa kayak, kayaknya gue butuh istirahat nih. Setelah itu, tapi dalam project ini, I was really interested. Jadi aku mikir kayak udah istirahatnya nanti aja deh. Dan ternyata pas ngambil project ini tuh benar-benar I didn't realize how beautiful Maninjau is. Benar-benar jadi kayak tempat healing. Dan ditambah dengan buku sutradara Paul maksudnya gitu kan. Sangat membantu pemain, sangat juga suportif. Ya, jadi malah syuting ini aku merasa kayak proses healing aku di sini dapat banget. Saya kenal Paul Agusta
sejak dalam perut. Literally ini ya. Saya bersahabat dengan ayahnya. Iya. Jadi tahun 2015 itu saya dapat skenario pertama. Nah, ketika tahun 2022 dapat lagi, saya bingung. Kata Paul sudah dikirim dulu, nggak ingat, hilang semua itu karena sudah sangat lama. Jadi harus mempelajarinya lagi gitu. Asik semuanya, kerjasamanya, teamworknya saya suka sekali. Saya punya ayah angkat namanya Angkuan. Dia mendapat sayembara, tetapi pada keesokannya dia meninggal. Nah, saya sebagai anak angkatnya mencoba berusaha menutupi wafatnya Angkuan dan mengurus sayembara itu, lisensi dari sayembara yang dia menangkan itu. Ternyata pemilik sayembara itu datang ke kampung kami. Itu yang membuat saya panik dan akhirnya berbohong dan macam-macam ini. Di situ sudah nanti konfliknya. Cerita ini ya. Mereka luar biasa ya. Jadi kita kerja sangat kompak dan Paul mampu memimpin semua tim dengan arif sehingga kita senang, semuanya happy di dalam bekerja. Iya, sebelumnya halo semuanya, saya Jelito berperan sebagai Hadi. Hadi ini karakternya jadi adiknya Huda. Adiknya ada Hadi dan Huda. Huda dan Hadi. Huda dan Hadi. Memang tagline-nya memang kita kemana-mana kayak berdua terus. Ya sorry. Jadi kita berdua ini adik kakak yang kebetulan orang tua kita cukup dekat dengan keluarganya Simar, dengan Daam, dengan Nita yang diperanin sama Bunda yang senior. Jadi kita berdua dikasih tugas untuk melakukan sesuatu ke Jakarta. Nah, hanya itu yang bisa. Agak nyusahin ya dia sebagai Adil. Jadi kalau gue berperan sebagai Huda, sebenarnya cukup nggak relate karena gue adek aslinya. Tapi di sini harus berperan sebagai kakak pertama. Dan keluarga Minang yang kakak pertama tuh cowok bener-bener jadi kayak wah lu harus jadi tangan kanan bapak lu banget. Nah itu sebenarnya yang gue harus coba kulik sih karakternya gimana. Tapi kalau untuk bersama Ajil oke banget. Dari hari pertama gue bersyukur banget kita chemistry-nya dapat. Dari awal udah langsung bercanda, udah langsung SKSD tapi gak cringe. Gimana tuh SKSD gak cringe tuh emang challenging di zaman sekarang ya. Tapi challenging kita pertemuan pertama langsung akrab. Betul. Langsung bener-bener langsung akrab. Entah gimana. Tapi emang jodoh aja kalau sih cuman kita enggak. Jangan sampai jadi headline. Dari sini. Tapi kakak ada nih, udah Hadi. Tapi kita berdua mirip ya? Mirip. Pas di video kick off tuh kayak, jadi kakak ada ya. Tapi bahasa dulu berarti ya. Nanti yang next kita bareng. Yang bahasa sebenarnya nggak terlalu lama untuk latihan bahasanya karena emang waktunya nggak begitu panjang gitu. Tapi kenapa akhirnya bisa dan semoga nanti pasti tonton lancar itu karena mungkin karena aku ada darahnya dan sering ngedenger gitu. Betul. Kayak kalau misalnya orang Minang ngomong tuh aku ngerti tapi emang ngomong tuh nggak biasa gitu. Jadi akhirnya yang dilatih tuh emang lebih ke gimana ngomongnya yang benar dan emang cara paling cepat dalam waktu dekat. Waktu itu sih aku lewat VN, jadi aku didengerin ngomong pakai bahasa Minang setiap dialognya itu kayak gimana. Jadi aku nge-repeat terus sampai akhirnya aku bisa dan pas take ya itu dibantu sama kru plus orang soundnya juga orang Minang. Jadi setiap kali salah pasti langsung dibenerin. Jadi lebih ke sana sih. Tapi kalau misalnya tanya sering salah atau enggak, pastinya sering karena gak segampang itu ternyata gitu kayak mereka berdua tuh lancar banget, sumpah. Emang Ajil sama Syahabi ada Minangnya? Ada. Tapi nggak selancar itu sebenarnya. Lancar banget, sumpah aku iri. Jadi ajang iri-irian ya. Iya, gitu. Tapi emang yang kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin setiap harinya selama syuting akhirnya bisa makin lancar karena setiap hari ngobrol sama orang pun ngomong pakai bahasa Minang plus dialognya selalu Minang. Dan lingkungan yang kebilang di sana juga lebih di sana ada bantuan itu juga. Terus kalau misalnya untuk sama Emir, gimana Mir?
TMR gimana? Shenina gimana? Tantangan untuk kalian berdua? Shenina itu dimulai dengan Shenina itu dari awal emang love banget bagi Shenina karena on screen dia tuh selalu memberi, selalu actingnya tulus banget segala macem. Tapi off screen itu cerita ya. Agak takut saya pikir dulu kali ini. Sebenarnya dia juga salah satu alasan kenapa aku bisa yakin untuk mau untuk ngambil project ini juga karena kita emang udah ada chemistry kan, kita udah kerja sama bareng dan karena limited time production juga kita nggak bisa banyak ketemu kan reading segala macam, jadi itu sih dari awal. So since the beginning emang nggak tahu ya, merasa sih sebenarnya udah emang ya of course challenging, tapi bagi aku challengingnya itu di part karakterku aja, bukan kerjasama. Kalau kerjasamanya sih udah ada kenyamanan khusus soalnya kalian berdua udah bareng sebelumnya ya. Sama sih, karena udah pernah ketemu juga, jadi kayak pas take ya udah ini sekarang versi beda karakter aja gitu. Terus kalau misalnya challenge-nya yang tadi itu sih bener-bener yang sampan itu tuh udah kayak poin paling kayak gue bikin stres abis, karena misalnya besoknya take pakai sampan nih kak, sehari full kita di danau hijau ini. Aku latihannya cuma kemarin sore itu. Cuma kemarin sore sekali bolak-balik doang. Terus besoknya tiba-tiba nyobain gonceng dia. Besok goncengin kamera, kan? Kamu gimana, boleh menambahkan? Aku ikutan stres juga. Iya kan? Soalnya kan pas latihan sebelumnya aku tawarin mau pakai pelampung atau enggak, terus si pemberani satu ini nggak mau pakai pelampung soalnya adegannya nggak pakai pelampung, jadi aku kan kayak I don't wanna lose my Kenapa nih pemeran gua ini di danau hijau? Aku tuh anaknya kayak gas gitu kan, jadi diajarin aku nggak mau goncengin orang, aku langsung maunya kapal perahu sendiri, yang ngajarin perahu beda, aku bilang gitu. Jadi kayak perahu aku sendiri, perahu yang ngajarin beda, kita ke tengah bareng-bareng deh gitu. Dan deg-degan ya sebagai sutradara dan produser ya, nggak mau sedikit. Dia terus langsung minta, ayo Mir naik, gak sih? Dia udah mau nangis sebenarnya, cuma kayak naik kalau gitu. Gimana Mir? Belajar ikhlas paling asik dalam situasi terpaksa begitu kan. Sebenarnya bisa dihitungnya dari masih bayi sudah research ya, sudah sering dibawa ke sigiran gitu dari kecil. Jadi sangat paham desainnya, sangat paham layoutnya di situ, di skripnya itu pun udah kepikiran layoutnya di mana-mana. Terus juga ya karena saya orangnya kurang kreatif kalau masih nama karakter, jadi semua karakter di situ nama anggota keluarga saya semua. Udah itu paman saya. Nita tuh tante saya, jadi semua nama keluarganya saya colong satu-satu. Jadi mungkin researchnya itu sih dari hidup aja. Terus kalau misalnya soal, menurut aku malah karena banyak horor di luar sana, ini angin segar. Sebuah komedi keluarga, komedi drama keluarga yang akan memberikan sesuatu yang sangat beda dan sangat fresh buat penonton di luar sana. Sekalipun udah mendarah daging darahnya rival, tapi kita tetap ini juga tetap melakukan kayak script check juga ke pemangku adat di sana juga, termasuk ke pemain-pemain yang terlibat juga. Maksudnya apakah ini menyalahi adat atau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dari secara bahasa atau apa, itu kita tetap melakukan itu juga. Jadi benar-benar ya kita nggak mau kemudian ada cacat adat lah pada situ. Itu hal yang penting juga buat kami. Sangat penting. Sangat penting. Mengenai optimisme tadi Mas? Sangat optimis ya, karena kemudian kami bekerjasama dengan Visinema dan Visionary tentunya. Dan selain itu juga ini tadi sangat segar filmnya, sangat menghibur pastinya, dan bisa ditonton oleh semua khalayak, tidak hanya yang non Minang, tidak hanya yang Minang, tapi non Minang juga pasti akan bisa menikmati. Termasuk seperti saya sangat Jawa dan sangat menikmati. Pendalaman karakternya sih balik lagi karena memang anak muda di setiap
kota itu kan kayaknya menurutku anak-anak muda di setiap desa tuh hampir sama semua ya tipikalnya ya, tapi yang membedakan hanya cara mereka ngobrol, ya, bahasa dan dialek yang mereka gunakan gitu. Ya, cara berkomunikasinya aja gitu yang beda. Tapi ya, yang pertama karena memang aku udah dari keluarga Padang, jadi untuk menjadi anak muda orang Padang, anak muda Padang tuh udah tahu lah harus ngapain, adatnya seperti apa, sama orang tua harus seperti apa. Karena aku kebetulan Padang asli, mama Padang, papa juga Padang, sama-sama Pariaman juga, jadi emang udah tahu gitu. Jadi keluarga pun emang tiap ketemu keluarga tuh kumpul keluarga besar tuh 40-50 orang, mungkin 50 orang 49 ngomong Padang, satu yang enggak saya. Iya benar, satu yang enggak. Karena itu sisanya ngomong Padang semuanya. Jadi udah terbiasa mendengar gitu. Terus juga gue ketemu sama Bang Abi yang kebetulan orangnya sangat open, dan yang tadi kata Bang Abi, dia biasanya jadi adik, tapi somehow nggak tahu gimana Bang Abi bisa membuat dirinya punya wibawa seorang abang, yang itu yang gue lihat gitu, yang gue lihat dan gue bisa percaya kalau lo abang gue gitu. Dan ya mungkin big thanks juga buat Bang Paul yang emang udah bisa bikin gue, Bang Abi serta pemain-pemain di sini, kita believe sama karakter kita masing-masing, kita believe juga sama karakter yang lawan main kita perankan gitu sih. Kalau untuk itu kayaknya nggak nyampe sehari, karena benar-benar kayak kita ada reading, terus gue ketemu sama Ajil, Bang Paul juga bilang kayak iya yang bakal jadi adil lo Ajil, terus gue juga cuman tahu Ajil via sosmed gitu ya. Jadi pas ketemu juga, ya gue juga nggak ada kepikiran apa-apa, kayak udah coba aja dulu. Tapi ternyata memang asik banget dari awal. Nah dari situ gue ngerasanya Ajil aja udah open, masa gue nggak open kayak gitu. Jadi kayak kita saling dua arah aja. Iya sih, Bang Abi ya. Gue kalau ketemu di jalan nggak satu film gue manggil Abi beneran. Iya. Jadi wibawa abangnya tuh masih ke bawah sampai sekarang. Jadi gue masih tetap nganggep dia abang gue. Terima kasih ya. Oke, Lex dipertahankan sampai nanti tayang dan juga promo ya. Sampai selesai, sampai selamanya. Yang UDN Far East Film Festival itu kita ikut, kita submit dan terpilih di satu section yang Far East in Progress. Itu untuk film yang belum selesai, yang belum rampung, tapi dipilih untuk dapat kesempatan untuk pre-screening ke distributor dan festival-festival internasional lainnya yang datang ke situ. Itu sebuah kehormatan karena dari banyak film yang masuk, sedikit sekali terpilih 5 ya, berapa? 10 film aja yang terpilih. Jadi itu sebuah kehormatan yang sangat besar. Apalagi untuk film yang belum selesai pada saat itu. Skripnya sudah dalam berbahasa Minang, diterjemahkan oleh native speaker Minang, dan di sana juga soal dialek kita coba sesuaikan dengan dialek gunung bukan pesisir. Kalau pesisir kayak Padang tuh sama kalau gunung Bukit Tinggi sana tuh agam pokoknya tuh udah beda tuh, lebih halus ngomongnya segala, dibanding yang di pesisir yang sedikit lebih keras, lebih kasar. Jadi kami melakukan research sebisa mungkin dan mencoba mengajarkannya sebisa mungkin ke para pemain, dan kebetulan pemain juga kami terbantu sangat oleh pemain-pemain lokal di sana seperti Pak Yusril Kartil, Ivan Syafat, Makati, itu sangat terbantu oleh mereka, dan juga terbantu kayak yang tadi sudah disebut setengah lebih dari krunya itu orang Minang. Dan kami juga terbantu banget dengan alumni dan mahasiswa isi Padang Panjang yang sangat membantu proses syuting ini. Hampir setengah kru kita tuh alumni atau mahasiswa isi Padang Panjang, dan mereka juga membantu mengontrol seperti dikatakan Shanina tadi, mengontrol bahasanya untuk memastikan yang diucapkan benar. Tapi pasti selalu mungkin ya pasti ada yang nggak cocok atau apa nanti, tapi itu udah natural lah, pasti terjadi. Dan juga untuk karakternya Shanina, memang ada satu plot point yang menjelaskan background dia kenapa mungkin bahasa Minang dia tidak terlalu lancar.
dijelaskan juga di itunya. Tapi ya menurutku kami sudah berusaha sebisa mungkin untuk memastikan bahwa logat dan bahasanya benar. Tapi ya mohon maaf sebelumnya bagi yang mungkin merasa masih ada yang kurang. Tapi ya coba ditonton aja, semoga cocok. Oke, teman-teman media sudah siap? Ini dia teaser poster dari film Onde Mande. Cie, 2, 3. Wow.